Ya, pemerintah resmi mengizinkan vaksinasi COVID-19 melalui jalur mandiri. Bagaimana penerapannya di lapangan? Bergabung malam hari ini bersama kami, juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Bu Siti Nadia. Malam, Mbak Fani. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ibu langsung saja, Bu. Ini seperti apa sebenarnya mekanisme vaksinasi mandiri ini? Apakah ada perbedaan dengan vaksinasi dari pemerintah yang kemarin? Iya, pada prinsipnya vaksin gotong royong ini adalah merupakan upaya kita untuk mempercepat dan semakin banyak orang yang mendapatkan vaksinasi. Sehingga harapannya kekebalan kelompok ini juga akan semakin cepat terjadi. Pada prinsipnya pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini tidak berbeda ya, artinya prosedur penerapan serta pencatatan pelaporannya ini akan sama. Okay. Yang membedakan adalah vaksinasi gotong royong ini akan disediakan oleh perusahaan untuk seluruh karyawan dan karyawatinya, termasuk juga dengan keluarganya, ini memungkinkan. Oke, Bu Siti, tadi Pak Luhut juga sempat menjelaskan bahwa yang akan masuk per Maret ini sekitar 2-3 juta. Sementara dari data BUMN, perusahaan BUMN atau ya perusahaan yang mendaftar ke Kadin sendiri jumlahnya mencapai 7,5 juta. Ini kalau misalnya bisa dijabarkan, Bu, jumlahnya sebenarnya yang sudah fix ke Indonesia, kemudian juga yang dijamin ketersediaannya untuk masyarakat seberapa banyak? Iya. Jadi terkait dengan vaksinasi gotong royong ini pada prinsipnya kan Kementerian Kesehatan hanya menyusun regulasinya. Jadi kami memang tidak secara langsung terlibat dalam pelaksanaannya karena Kementerian Kesehatan akan tetap fokus pada pemberian vaksinasi melalui program pemerintah ya yang tentunya jumlahnya jauh lebih besar. Dan untuk pelaksanaan terkait vaksinasi gotong royong ini nanti mungkin Bio Farma bersama Kementerian BUMN yang akan lebih banyak mengatur pelaksanaannya di lapangan. Oke, tapi sudah ini Bu, lancar perizinan dari BPOM-nya sendiri? Sampai saat ini kan memang belum ada vaksin yang sudah tiba ya, tapi tetap prosesnya akan melalui proses yang sama. Jadi kalau nanti vaksin Sinopharm ya, yang mungkin tadi disampaikan sudah pasti secara paralel Bio Farma akan mengajukan permohonan izin penggunaan daruratnya kepada Danpom. Oke, jenis vaksinnya mungkin bisa dielaborasi lagi Bu Siti. Ada Sinopharm, terus kemudian tadi juga ada Johnson & Johnson atau gimana Bu? Iya, pada prinsipnya vaksinasi gotong royong ini untuk memastikan ya tidak mengganggu proses vaksinasi yang ada di dalam program pemerintah. Yang pertama adalah tentunya mereknya harus berbeda dari vaksin yang digunakan di program pemerintah. Jadi kalau vaksin yang digunakan oleh program pemerintah itu kita sudah tahu ya, vaksin dari Sinovac atau yang kita sebut sebagai CoronaVac, vaksin Bio Farma yang kemudian juga bahan bakunya dari Sinovac, kemudian vaksin AstraZeneca, dan selanjutnya vaksin Pfizer, dan terakhir adalah vaksin Novavax. Jadi di luar dari 4 atau 5 jenis vaksin tadi, maka vaksin gotong royong itu memungkinkan untuk digunakan. Oke, tapi bagaimana penerapannya di lapangan agar kita tahu gitu penerapannya ini tidak akan berbenturan dengan vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah, Bu? Iya, yang pasti kita sudah sampaikan bahwa vaksinasi gotong royong ini adalah pemberian vaksin yang akan dilakukan oleh korporasi ya, jadi kepada pendataannya, perusahaan. Jadi mungkin nanti perusahaan sudah, Kadin sendiri sudah mendata perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan untuk proses vaksinasi gotong royong ini, dan nanti akan diatur tentunya oleh Kadin bersama Kementerian BUMN dan Bio Farma untuk siapa yang akan mendapatkan vaksinasi gotong royong ini. Dan untuk memastikan jalannya supaya juga tidak mengganggu vaksin di program pemerintah, maka vaksinasi gotong royong harus dilakukan dengan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Jadi tidak boleh dilakukan di Fasiankes pemerintah. Oke. Bu Siti, ini gratis ya Bu ya, dijamin gratis nih. Bagaimana memastikan perusahaan memberikannya secara gratis bagi karyawannya? Ya, ini seperti di dalam Permenkes
tahun 2021 sudah tertulis ya bahwa vaksinasi gotong royong adalah vaksinasi yang diberikan kepada karyawan atau karyawatinya beserta dengan keluarganya dan tidak dipungut bayaran atau gratis ya. Jadi tentunya dengan adanya ketentuan ini kita mengawal bersama ya, artinya Kementerian Kesehatan, Kadin, juga kemudian Kementerian BUMN untuk dalam hal penerapannya. Oke, berarti kalau misalnya ada yang miss gitu di lapangan ketika penerapan ini ternyata tidak gratis gitu, kita bisa melaporkannya ke perusahaan atau ke Menkes begitu ya Bu? Betul ya, atau bahkan ke lembaga-lembaga masyarakat lainnya juga ini memungkinkan. Oke, Bu Siti, kita juga ingin menanyakan terkait sertifikasi vaksin yang disebut-sebut bisa menggantikan hasil tes PCR dan juga swab. Dan sebagian masyarakat ini menganggap ini adalah tiket untuk lebih mudah kemana-mana. Ini bukannya jadi presiden yang sedikit bisa dibilang melenceng ya Bu dari tujuan penerapan protokol kesehatan? Ya, mengenai sertifikat vaksin yang akan digunakan dalam pelaku perjalanan ya tentunya kita akan melakukan pengkajian dulu ya, dan nanti kita melihat juga bagaimana rekomendasi dari WHO sendiri kan, karena kalau perjalanan luar negeri kita melihat bagaimana kemudian WHO sendiri merekomendasikan negara-negara terkait apakah sertifikat vaksinasi ini bisa digunakan sebagai salah satu syarat yang menggantikan pemeriksaan PCR ataupun antigen swab ya. Tetapi sampai saat ini karena kita tahu kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan kasus juga masih cukup tinggi, laju penularan masih cukup tinggi, tentunya sampai saat ini kebijakan untuk penggunaan sertifikat vaksinasi untuk sebagai pengganti syarat pelaku perjalanan ini tentunya belum dapat diterapkan. Kita masih memerlukan kajian lebih lanjut, apalagi jumlah yang divaksinasi saat ini masih sangat sedikit jumlahnya. Oke, berarti misalnya kita dapat vaksin tahap pertama pun berarti tidak boleh, itu bukan jadi alasan kita tidak menerapkan protokol kesehatan ya Bu ya? Iya betul, apalagi kalau baru dosis pertama ya, kita tahu bahwa antibody itu akan optimal terbentuk setelah penyuntikan 28 hari dosis kedua. Oke, berarti sampai akhir tetap harus mempraktekkan protokol kesehatan COVID-19 di seluruh wilayah di Indonesia, begitu ya Bu Siti ya? Betul, Mbak Fani. Baik, terima kasih atas informasinya Bu Siti Nadia Tarmizi telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected pada malam hari ini. Sama-sama.